Karena berapa banyak orang-orang yang hanya menelan hadis dan juga ayat Al-Quran mentah-mentah, kemudian man ahabba ayyatamassala lahun nasu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rasulullah malah menyuruh sahabat untuk berdiri untuk orang lain dalam rangka menghormatinya. Al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu tergantung maksudnya, tergantung tujuannya. Ini hadis, ini perkataan ulama. Mana yang kita pegang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Berdiri untuk menghormati guru. Hal ini biasanya dilakukan oleh murid-murid kepada gurunya, atau biasanya santri-santri kepada ustadz atau kiainya. Apakah hal ini dilarang, atau makruh, atau malah dianjurkan? Baik, kita akan membahas hal ini melalui pemahaman ulama. Bukan sekedar kita menerima hadis, kemudian kita memvonis dan menghukumi secara langsung berdasarkan hadis itu dengan pemahaman kita sendiri. Karena berapa banyak orang-orang yang hanya menelan hadis dan juga ayat Al-Quran mentah-mentah, kemudian melakukan penafsiran sendiri dengan pemahamannya sendiri. Seperti ustadz yang satu ini, salah satu ustadz Wahabi yang melarang siswa atau murid ataupun santri untuk berdiri dengan rangka menghormati kepada gurunya. Berikut adalah cuplikan videonya. Rasulullah SAW pernah melarang seorang itu dihormati dengan cara orang-orang berdiri ketika dia datang. Itu diancam dengan neraka dalam sebuah hadis yang sahih. Sangat disayangkan ini masih banyak berlaku di masyarakat kita, ya. Sampai anak sekolah pun seperti itu, ya kan? Kalau datang, sudah bersiap, hormat, berdiri semua, ya, begitu ya. Ini diajarkan di sekolah-sekolah sampai pun di kalangan anak-anak yang masih kecil. Ini dilarang dalam hadis yang sahih. Man sarrahu an yatamathala lahu ibadullahi bil qiyam falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa yang suka orang-orang menghormati dia dengan berdiri, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Oke, jadi seperti itu ya, salah satu cuplikan Ustadz Wahabi yang melarang untuk berdiri kepada gurunya. Di dalam cuplikan video itu, murid-murid kepada gurunya dengan berdasarkan hadis yang beliau sebutkan tadi. Kita akan ulangi lagi. Man ahabba ayyatamassala lahun nasu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi barang siapa yang senang orang-orang berdiri untuknya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Jadi dalam memahami konteks hadis ini, sebetulnya siapa mukallaf yang dimaksud oleh hadis ini? Objeknya yang dikenai hukum hal ini itu siapa? Apakah orang yang berdiri untuk menghormati, atau orang yang menginginkan orang lain berdiri untuk dirinya dihormati? Jadi sudah sangat jelas redaksinya. Orang yang ingin dihormati oleh orang lain dengan cara berdiri, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Jadi bukan orang yang berdiri untuk menghormati, tetapi orang yang ingin orang lain berdiri untuknya. Jadi ini gagal paham dalam memahami hadisnya. Orang yang berdiri untuk menghormati tidak termasuk dalam hadis ini, karena ada hadis lain bahwa Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya untuk berdiri. Qumu ila sayyidikum, berdirilah untuk sayyid kalian. Jadi Rasulullah malah menyuruh sahabat untuk berdiri untuk orang lain dalam rangka menghormatinya. Adapun masalah guru, mendidik anak-anak untuk menghormati gurunya, bukan dalam rangka dia ingin dihormati. Ini kan sebenarnya masalah hati. Al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu tergantung maksudnya, tergantung tujuannya. Di sini konteksnya adalah guru. Tentu saja guru maksudnya adalah untuk mendidik muridnya agar bisa menghormati orang yang lebih mulia, orang yang mempunyai keilmuan. Di dalam hal ini orang yang memiliki ilmu, yaitu guru, untuk menghormati guru tersebut karena ilmunya. Kemuliaan manusia itu, kemuliaan guru itu dikarenakan dia memiliki ilmu yang dititipkan oleh Allah kepadanya. Maka yang kita hormati itu ya ilmunya. Dan secara fisik kita berdiri untuk menghormati hal tersebut, untuk menghormati ilmu yang diperoleh oleh guru itu.
Adapun masalah guru itu senang untuk dihormati, itu hal lain, perkara lain yang kita pun tidak bisa menebak, karena hal tersebut masalah hati. Jadi apa sulitnya sih kita untuk berprasangka baik kepada saudara-saudara kita, kepada saudara-saudara kita yang mengajarkan murid-muridnya untuk menghormati gurunya. Baik, sesuai yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan membahas berdasarkan pendapat ulama. Tentu saja kita tidak sedang membandingkan hadis Rasulullah SAW dengan ulama. Ini hadis, ini perkataan ulama. Mana yang kita pegang? Bukan hal itu. Tetapi ulama lah yang lebih mengetahui hadis. Karena ulama ini memiliki disiplin ilmu untuk memahami hadis, memiliki alat untuk memahami hadis dan juga Al-Quran. Tidak seperti kita, ya, manusia-manusia awam yang keminter langsung masuk ke hadis, langsung masuk ke Al-Quran berdasarkan terjemahan. Pasti rawan salah dalam hal tersebut. Baik, yang kita bawakan adalah perkataan Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar. Di buku saya terdapat di halaman 239. Tentu beda cetakan, beda halamannya. Faslun wa amma ikramud dakhili bil qiyami falladhi nakhtaruhu annahu mustahabun liman kana fihi fadilatun zahiratun min ilmin aw salahin aw syarafin aw wilayatin mashubatin bisiyanah aw lahu wiladatun aw rahimun ma'a sinni wa nahwi dhalik wa yakunu hadzal qiyamu lil birri wal ikrami wal ihtirami la lir riya'i wal i'dhami wa ala hadzal ladzi ikhtarnahu istamarra amalus salafi wal khalaf. Jadi di sini Imam Nawawi menyebutkan wa amma ikramud dakhili bil qiyami, adapun memuliakan orang yang masuk, orang yang datang dengan berdiri, falladina ikhtaruhu annahu mustahabun, maka kami memilih hukum dalam hal ini, dalam melakukan berdirinya ini mustahab, yaitu dianjurkan. Liman kana fihi fadilatun zahiratun, kepada siapa-siapa yang memiliki fadilah yang jelas, keutamaan-keutamaan yang jelas. Seperti apa contohnya? Min ilmin, orang yang memiliki ilmu. Au salahin, orang yang dikenal baik. Au syarafin, orang yang mulia. Au wilayatin mashubatin bisiyanah. Au lahu wiladatun ila akhirih. Yang jelas, kita berdiri untuk memuliakan orang yang memiliki keutamaan yang jelas, yang tampak begitu ya. Wa yakunu hadzal qiyamu lil birri wal ikrami wal ihtirami. Maka berdirinya kita itu lil birri, untuk ketaatan, seperti taatnya anak kepada orang tua, itu lil birri wal ikrami wal ihtiram, untuk memuliakan, intinya seperti itu. La lir riya'i, tidak untuk riya, wal i'zami, dan untuk pengagungan. Wa ala hadzal ladzi ikhtarnahu istamarra amalus salafi wal khalaf. Maka atas hal ini kami memilih hukum tersebut sebagaimana amalan-amalan atau perbuatan yang telah berjalan, yang telah dilakukan oleh salaf dan juga khalaf. Jadi ini perkataan ulama Imam An-Nawawi, dan ternyata berdiri untuk pemuliaan orang yang memiliki fadilah itu sudah dilakukan oleh ulama-ulama salaf dan juga ulama-ulama khalaf. Kemudian ada orang yang baru saja muncul di zaman ini, di akhir zaman ini, menyebutkan bahwa berdiri untuk ikhtiram, untuk pemuliaan kita kepada orang yang memiliki kemuliaan dan keutamaan dianggap salah, bahkan langsung diancam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari pemikiran-pemikiran yang dangkal, pemahaman-pemahaman yang tidak berdasarkan atas pemikiran dan juga pemahaman para ulama salaf. Baik, cukup sekian. Semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.